Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Di sini saya merupakan mahasiswi semester 5 angkatan tahun 2020 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pembahasan metode riset akuntansi keperlakuan, di mana saya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai riset. Adapun definisi dari riset ini adalah suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Nah, dalam National Science Foundation 1956, riset itu adalah usaha pencarian secara sistematik dan mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan lebih sempurna tentang subjek yang sedang dipelajari. Adapun istilah riset akuntansi keperlakuan, di mana riset akuntansi keperlakuan ini merupakan suatu penyelidikan yang terorganisasi. Riset akuntansi keperlakuan ini merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan suatu aspek keperlakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperlakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Adapun motivasi dan tujuan dari riset, yang yaitu motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Dan untuk tujuan riset dari sisi akuntansi keperlakuan adalah untuk menekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia maupun desain, konstruksi, dan penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada manfaat dan pentingnya riset. Manfaat riset ini mengungkapkan harapan tentang apa hasil atau kontribusi atau sumbangan yang dapat diperoleh dari riset tersebut dan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. Manfaat ini adalah kontribusi hasil yang diperoleh dari mengerjakan sesuatu. Nah, adapun manfaat dan pentingnya riset ini, yang pertama, dia memberikan gambaran terkini terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan, membantu mengidentifikasikan kesenjangan dari sebuah riset, dan untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, dan perpajakan. Selanjutnya kita pembahasan memahami replikasi, di mana replikasi ini merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi, di mana replikasi ini adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Maka replikasi ini juga dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk meriset ulang terhadap riset terdahulu. Adapun beberapa alasan untuk melakukan replikasi ini, yang pertama adalah untuk menguji temuan umum riset. Biasanya di sini untuk menemukan temuan dan bukti baru dari temuan riset yang berbeda dari riset sebelumnya. Dan selanjutnya untuk menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda, menguji kecenderungan atau perubahan waktu, dan terakhir untuk menguji temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Adapun berbicara mengenai masalah, yaitu mengenai masalah, riset umumnya mencakup dua tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Di mana penemuan masalah ini dapat diidentifikasi eh, bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Dan selanjutnya ada pun jenis-jenis masalah yang biasa ditemukan ialah masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai subbidang akuntansi keperlakuan yang memerlukan penyelesaian, area-area tertentu dalam subbidang akuntansi keperlakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban dari pengujian empiris. Untuk menyatakan dasar permasalahan ini akan dimulai dari suatu usaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan keperlakuan dengan memerinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus, di mana ada 3 tahapan, yaitu pertama dimulai dari cara menemukan permasalahan akuntansi keperlakuan, lalu menemukan pertanyaan akuntansi keperlakuan, dan yang terakhir menemukan pertanyaan dari riset.
Selanjutnya, sumber penemuan masalah dalam riset akuntansi keperlakuan ini dapat ditelusuri dari berbagai aspek dan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu yang pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi peneliti atau disebut pendekatan empiris, dan faktor kedua didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset, baik literatur yang dipublikasikan ataupun literatur yang belum dipublikasikan. Adapun biasanya kesalahan umum dalam penemuan masalah, yang pertama, periset itu mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu. Yang keempat, periset menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik yang ada. Terus yang terakhir adalah periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Selanjutnya, untuk memahami teori, suatu teori ini akan mengenai konsep, definisi, maupun proposisi yang digunakan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dijelaskan untuk memperbaiki fenomena. Teori ini bisa berbeda dengan hipotesis karena kekeliruan, yang dimana perbedaan tersendirinya adalah satu dari tingkatan yang kompleks dan abstrak. Manfaat dari teori ini adalah teori membatasi cakupan fakta yang harus dipelajari, teori menghendaki riset yang memungkinkan hasil yang lebih besar, teori menyarankan suatu sistem bagi peneliti untuk menggunakan data, teori merangkum pengetahuan tentang suatu objek dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Dan dalam memahami teori, kita harus memahami konsep dan konstruk, di mana konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus, seperti kejadian, objek, kondisi, situasi, dan perilaku. Sedangkan konstruk itu diciptakan untuk digunakan dengan kesenjangan dan kesadaran penuh untuk maksud ilmiah yang lebih khusus. Selanjutnya mengenai variabel riset, di mana variabel ini merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Variabel ini biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol atau lambang X dan Y dan dilekatkan bilangan atau nilai. Nah, variabel ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen ini merupakan variabel bebas dan variabel independen ini merupakan variabel yang bebas dan dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Dan variabel dependen ini merupakan suatu konsekuensi. Sedangkan variabel moderasi, variabel adalah variabel independen yang dipercaya mempunyai kontribusi yang signifikan atau mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan yang terakhir ada variabel intervensi, di mana suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya penggunaan proposisi dan hipotesis, di mana proposisi didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang konsep yang dapat dipertimbangkan. Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Kriteria hipotesis terdiri dari berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan riset, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris, berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis saingan. Adapun jenis dari hipotesis ialah rumusan hipotesis itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu pernyataan, jika, maka, atau proposisi, hipotesis nol, dan hipotesis alternatif. Adapun pembahasan selanjutnya, pemilihan data atau sampel riset, di mana nanti setiap menentukan sampel riset, langkah pertama harus mengetahui besaran populasi, yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, dan sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Adapun sumber dan metode pengumpulan data jenis data dibagi menjadi tiga, yaitu data subjek, merupakan yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan, dan data dokumenter seperti berupa faktur, penjualan, surat, dan lain sebagainya. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer
di mana yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, dan data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun validitas dan keandalan, yaitu validitas mengacu pada lingkup yang diukur pada kenyataannya, keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus yang jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan survei, observasi, memilih responden, dan sampling probabilitas dan non-probabilitas. Selanjutnya ada instrumen riset, di mana pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Dan kuesioner itu harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik, sehingga responden tersebut dapat tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respons, validitas dan keandalan dari riset. Yang selanjutnya menjamin kerjasama responden, di mana desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap peneliti yang menghendaki informasi. Nah, rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat respons menyulitkan peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Dan jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu pada apakah sikap responden berbeda jika desain kuesionernya berbeda. Dan selanjutnya ada menjamin validitas dan keandalan jawaban, di mana responden akan disuruh memilih untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu pertanyaan bersifat terbuka atau open-ended, di mana diminta untuk jawaban yang bebas, dan pertanyaan yang kedua ada close-ended, di mana sudah ditentukan kemungkinan jawabannya dan ditawarkan bermacam-macam pilihan jawaban kepada responden. Selanjutnya ada analisis data dan persiapan laporan, di mana analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset, dan peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Dan tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset yang berisi tentang yang berkaitan dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Baiklah, sekian dari penyampaian materi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.